got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Fandu Al-Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang diberi oleh Bapak Ahmad Fikri Barokbah yang masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-13. Dan inilah kata pengantar yang saya pilih untuk memenuhi makalah tersebut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini tanpa hambatan yang berarti. Semoga apa yang ada dalam makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis dengan penuh semangat mempersembahkan makalah ini. Makalah ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menerima dengan tangan terbuka saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Makalah ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan serta inspirasi. Kami berharap makalah ini akan menjadi landasan awal yang bermanfaat dalam menggali pengetahuan. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan dan membawa manfaatnya nyata bagi para pembaca. Yang pertama, kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Keberhasilan proses Islami di Indonesia ini memaksa Islam sebagai pendatang untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat yang akan dimasukinya dalam pengakuan dunia Islam. Langkah ini merupakan salah satu watak Islam yang pluralistis yang dimiliki sejak awal kelahirannya. Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaannya dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam di Indonesia memunculkan beberapa pendapat berlainan. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang berlangsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat dalam kurung Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas dipekerjakan oleh pemerintahannya di Indonesia. Tokoh-tokoh diantaranya Marco Polo, Muhammad Gor, Ibnu Buttah, De Gaulle, De Saussure, Sir Ridgway Wilstein. Teori Gujarat adalah salah satu teori yang menjelaskan mengenai penyebaran Islam ke Indonesia. Menurut teori ini, Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat, India, yang beragama Islam pada abad ke-7 hingga ke-13. Gujarat, yang terletak di pantai barat India, merupakan pusat perdagangan yang sangat penting pada masa itu. Dari deskripsi inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis makalah yang berjudul Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-13. Kita masuk ke dalam pembahasan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah inilah yang saya pilih dalam makalah ini. 1. Bagaimana sejarah perkembangan Islam? 2. Bagaimana Indonesia masuk kedatangan Islam? 3. Apa saja jalur Islam masuk ke Indonesia? 4. Bagaimana asal-usul teori Gujarat? 5. Bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-13? Kita lanjut ke tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini pada makalah yaitu 1. Menjelaskan sejarah perkembangan Islam. 2. Menjelaskan Indonesia sebelum kedatangan Islam. 3. Menjelaskan jalur masuknya Islam ke Indonesia. 4. Menjelaskan asal-usul teori Gujarat.
menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-13. Yang kedua, kita masuk ke bab kedua, pembahasan. Sejarah perkembangan Islam. Sejarah Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi di Mekah, Arab Saudi, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Selama 20 tahun berikutnya, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di Mekah dan Madinah. Adapun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepimpinan Islam dilanjutkan oleh para khulafaur, yaitu Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib, yang memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup sebagian besar timur, tengah, Afrika Utara, dan Persia. Memasuki abad ke-20, dunia Islam menghadapi berbagai tantangan baru, termasuk kolonialisme barat, modernisasi, dan konflik internal. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada akhir Perang Dunia I menandai berakhirnya kekhalifahan Islam terakhir. Periode ini juga tertandai dengan munculnya gerakan-gerakan pembaruan dan kebangkitan Islam sebagai gerakan Wahhabisme di Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Lalu kita masuk ke pembahasan Indonesia sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, Indonesia telah memiliki peradaban yang maju dan kompleks. Wilayah Nusantara ini dihuni oleh berbagai suku dan etnis yang dimiliki kebudayaan dan kepercayaan masing-masing. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang signifikan di Asia Tenggara. Kedua kerajaan ini memiliki pengaruh yang luas, mencakup sebagian besar wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, serta beberapa wilayah di Kepulauan Aslan dan Hifzah. Sistem kepercayaan yang dominan di Indonesia sebelum kedatangan Islam adalah Hindu dan Buddha. Pengaruh agama-agama ini dapat dilihat dari berbagai peninggalan arkeologi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa Tengah. Selain itu, berbagai tradisi anisme dan dinanisme juga masih kuat mengakar di berbagai daerah. Kepercayaan-kepercayaan ini memengaruhi sistem sosial politik. Kita lanjut, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang kedua jalur dakwah, yang ketiga jalur politik, yang keempat jalur pendidikan, yang kelima jalur pernikahan, dan yang keenam jalur tasawuf. Kita lanjut, asal-usul teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan Muslim dari Gujarat, India pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat yang terletak di pesisir barat India dan perbatasan dengan Laut Arab menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Menurut teori ini, para pedagang Gujarat yang telah masuk ke Indonesia bukan pedagang Arab langsung yang memperkenalkan agama Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-13 berdasarkan cerita-cerita Cina yang berasal dari abad ke-7 Masehi, zaman dinasti Tang, dan sumber-sumber Jepang pada abad ke-8. Para ahli berpendapat bahwa orang-orang Muslim dari telah datang ke negeri-negeri Melayu, khususnya Sumatera. Pada abad ke-7 dijelaskan Todarasasmita dan Hamka. Sumber-sumber Cina itu menyebutkan bahwa di Chop pada masa itu terdapat kerajaan Holing yang pada 674 sampai 675 Masehi
diperintah oleh Ratu Sima. Berita tentang kerajaan ini sampai ke negeri Teceh atau Tasbih Arab yang kemudian mengirim utusannya ke Holing. Kita masuk pada bab penutup, yaitu bab terakhir. Kesimpulan proses masuknya Islam ke Indonesia merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor perdagangan, politik, dan dakwah yang berlangsung sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Teori Gujarat menekankan peran penting perdagangan Muslim di Gujarat sebagai penyebar agama Islam melalui jalur niaga, sementara berbagai sumber sejarah dari Cina, Jepang, dan Arab menunjukkan bahwa interaksi dengan dunia Islam telah terjadi jauh dari awal melalui pelabuhan-pelabuhan di wilayah Sumatera dan Jawa. Baik, inilah presentasi makalah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.